Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengalami realita Tuhan. Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1-6. Alkitab menulis, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat di atas terus berbicara dengan sangat kuat dalam batin saya. Yang pertama, pewahyuan tentang Tuhan sebagai gembala seperti yang dialami oleh Daud harusnya juga menjadi pewahyuan yang kita juga alami. Saya yakin seiring dengan batin kita yang haus dan lapar akan realita Tuhan serta firman-Nya, maka akan ada firman yang datang menyingkapkan dan membuat mata hati kita terang untuk melihat Dia sebagaimana Dia adanya. Saya merasa hal terpenting di akhir zaman ini dan pada masa kegoncangan, hari yang jahat, dan masa yang sukar, bukan soal ada berapa banyak uang di rekening kita dan berapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa banyak firman dan pewahyuan serta pengenalan akan Tuhan yang kita alami. Ini paling penting, tidak ada cara lain. Itu jalan satu-satunya untuk membangun kehidupan yang tidak tergoncangkan. Yang kedua, saat kita sedang berada dalam kondisi damai, di padang yang berumput hijau, air yang tenang, jalan yang benar, gunakanlah waktu tersebut untuk membangun diri kita sedemikian rupa. Jangan lalai, gunakan waktu yang ada untuk menggali kebenaran firman Tuhan, membangun manusia rohani, dan hidup dalam doa serta penyembahan yang intens. Pastikan batin kita terus bergelora dengan firman dan realita Tuhan. Singkirkan segala aktivitas yang tidak berguna ataupun membangun. Ganti dengan penggalian firman dan doa. Dunia akan terus menarik diri kita agar tidak berfokus pada realita Tuhan dan firman-Nya. Tapi jangan mau. Berfokuslah pada Tuhan dan firman-Nya. Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mengalami realita Tuhan. Yang ketiga, karena satu dan lain hal, kita bisa saja memasuki pengalaman lembah kekelaman, di mana kita seperti ada dalam titik kehidupan terbawah dan sedang tertekan, mengalami intimidasi dari si jahat. Sadarilah, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Ingatlah, pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Bahkan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan maut untuk menghancurkan hidup kita. Dia tetap Allah yang setia. Bagian kita adalah memperkatakan janji Tuhan dan firman-Nya. Jangan biarkan pikiran dan ucapan kita menjadi negatif. Jaga hati dan pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Fokus pada mendeklarasikan janji Tuhan dan firman-Nya. Pokoknya jangan menyerah. Dengan demikian, posisi rohani kita akan mengalami perubahan. Tuhan mengurapi diri kita. Perubahan posisi rohani inilah yang membuat kita makin kuat dan berkuasa. Bahkan, firman demi firman akan terus berdatangan dan membawa kita berkemenangan. Kita bisa menikmati firman
dalam peperangan. Dan pada saat yang sama, firman yang kita perkatakan menjadi pedang untuk menghancurkan segala pekerjaan musuh. Yang keempat, saat kita terus konsisten memperkatakan firman, maka secara otomatis kita akan mengalami segala kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Apa yang selama ini kita anggap mustahil menjadi mungkin, dan apa yang tidak ada menjadi ada. Bahkan kita akan terus berada dalam pusat kehendak Tuhan dan menikmati areal bebas iblis karena kita diam di rumah Tuhan. Kita kembali inline dengan agenda sorga. Jadi jangan diam, teruslah memperkatakan firman sampai kita mengalami Tuhan sebagai Gembala Agung semakin nyata menuntun hidup kita. Amin.